Selamat pagi Jemaat City Blessing Palembang yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Saya undang untuk kita bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita. Biarlah sukacita yang daripada Tuhan turun atas kita semua, amin. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami datang Tuhan. We worship You Lord Jesus. Thank You Lord Jesus. Ku menyembah dalam
dalam kudus hadiratmu, hampiri tahta kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau
Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap memuji-Mu, yes Lord. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Kau besar Tuhan. Besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. ku rasakan Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. ku rasa Tuhan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, seluruh umat-Mu di seluruh dunia sedang merayakan hari di mana dicurahkannya Roh-Mu Tuhan. Kami percaya seturut dengan firman-Mu, sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Tuhan, kami percaya di mana ada Roh Allah, firman-Mu mengatakan di situ ada kemerdekaan, di situ ada kelepasan, di situ ada kesembuhan, di situ ada mujizat ya Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Tuhan, seluruh gereja-Mu mengalami Roh-Mu Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Roh-Mu, mengalami Tuhan kobaran daripada api Roh-Mu. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang sedang mengalami masa-masa sulit mereka akan mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bersukacita karena ketika Roh-Mu dicurahkan, kami percaya karunia-karunia Roh
Buah-buah roh akan diberikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur untuk pagi hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Roh Kudus, pakailah setiap firman boleh mengubahkan hati kami, mengubahkan pikiran kami, mengubahkan cara hidup kami ya Tuhan. Kami percaya pagi hari ini kami akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar daripada minggu-minggu sebelumnya. Terima kasih Tuhan. Kami letakkan seluruh letih lesu beban berat kami, pergumulan kami, kesesakan kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami percaya hari ini akan ada kemerdekaan di alam jiwa roh tubuh kami. Yang kami percaya Tuhan, begitu juga dengan saudara-saudara kami yang menyaksikan Tuhan ibadah ini melalui online. Dan aku percaya Tuhan, Kau menjamah tubuh mereka, Kau menjamah hati mereka, Kau menjamah jiwa mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini, waktu terbaik kami untuk mendapatkan yang terbaik dari Engkau. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang siap diberkati dan siap menerima kebaikan Tuhan. Sama-sama saya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi, shalom untuk kita semua. Shalom. Hari ini sesuai dengan yang sudah disepakati oleh para pemimpin dan tim pastoral, hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Parlin. Dan saya percaya siapapun yang menyampaikan firman Tuhan di depan sini, kita harus yakin bahwa Tuhan memakai lidah bibirnya untuk memberkati kita. Amin. Ada pengurapan Tuhan, ada hadirat Tuhan menjamah kita semua. Saya percaya apapun keadaan kita hari ini, kalau kita datang beribadah, bersiaplah untuk mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Amin. Tanpa berpanjang lebar lagi, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita untuk Bapak Marlin yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan Pak Marlin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam ruangan ini maupun ada di rumah menyaksikan ibadah kita hari ini. Walaupun beberapa kali saya masih agak gugup untuk bagikan firman Tuhan, tapi suka tidak suka. Karena otoritasnya gembala, kita tetap tunduk ya. Ya, saya membagikan kebaikan Tuhan hari ini dengan judul, apakah sekarang ini kita takut? Banyak kita dengar sekarang ini, orang banyak takut ya. Apalagi saya perhatikan anak-anak muda sekarang ini banyak takut. Anak muda sekarang ini ketakutannya kadang-kadang melebihi orang-orang dewasa. Anak muda sekarang, kenapa pacaran? Karena takut sendiri katanya gitu. Kenapa ikut pelayanan? Karena takut masuk neraka katanya gitu. Kalau follower gue 3, takut juga damai sejahteranya hilang gara-gara follower 3 cuman. Aneh kan anak-anak muda sekarang ini. Kadang-kadang banyak alasan kita untuk takut. Seakan-akan hidup kita ini kita yang punya. Seakan-akan kita ini bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita. Saya yang menentukan hidup saya. Saya yang mengendalikan kehidupan saya. Makanya stres.
Nggak salah bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Tapi ingat ya, ada satu pribadi yang namanya Yesus yang bertanggung jawab penuh atas kehidupan saya dan saudara. Amin. Makanya firman Tuhan di Galatia 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi kita harus sama nih persepsinya, bahwa kita ini nggak bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Memang semakin dewasa kita bertanggung jawab, tapi jangan seakan-akan 100% punya kita. Seakan-akan. Mari kita buka firman Tuhan di Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 21. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kisah Para Rasul 4, Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa kedua orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun di dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silahkan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab
sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Amin. Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 21 ini menceritakan dua rasul, yaitu Petrus dan Yohanes. Kita paham betul bahwa Petrus ini pengecut. Apa yang dilakukan Roh Kudus bila Roh Kudus ada di dalam hidup kita? Yang pertama, Roh Kudus membuat saya berani. Kira-kira ini ya, waktu Petrus hidup bersama Tuhan Yesus, kok dia pengecut? Padahal Yesus itu ada dia lihat secara fisik. Dia ikut terus. Tapi pertanyaannya, kenapa masih takut? Berarti Roh Kudus ini peran penting. Kita lihat ayat 12, 13, 19, dan 20. Ayat 12 berkata begini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, olehnya kita dapat diselamatkan. Dia ini bukan berbicara sama kayak tukang-tukang bangunan, tidak. Mahkamah agama. Kalau mahkamah agama itu penguasa-penguasa pada waktu itu. Di zaman itu. Kita pengecut tiba-tiba berani ngomong di depan penguasa. Makanya kalau kita nggak ngerti bahwa Roh Kudus itu penting, memang makanya saya ada satu ya, pernyataan bahwa sering kalau saya dengar kawan-kawan bilang bahwa mereka pinter ke orang pergi ke orang pinter. Bah, gimana caranya aku dapat jodoh? Bah, bagaimana aku bisa bisnis aku bisa lancar tahun ini? Kita nggak ngerti bahwa orang pinter itu juga butuh roh untuk ngasih tahu kita. Tapi kita orang yang sudah ditebus oleh Yesus, kita ini punya Roh Kudus. Nggak perlu lagi tanya sama orang pinter. Makanya ada firman Tuhan di Yohanes 16 ayat 13. Saya bacakan untuk kita semua. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bukan yang hari ini saja Roh Kudus ngomong, tapi yang akan datang. Ngapain lagi berarti nanya-nanya sama orang pinter kalau kayak gitu? Kenapa kita lupa sama Roh Kudus? Karena kita nggak mengingatnya. Karena kita nggak merenungkannya. Kita nggak ngerti bahwa salib Kristus itu penting bagi kita. Oh iya, karena Petrus waktu Yesus belum disalib, pengecut. Tetapi setelah Yesus disalib dan Roh Kudus dicurahkan, dia ngomong, dia berani bahwa Yesus itulah yang menyelamatkan. Pertanyaannya kan, kenapa kita sering lupa? Ya karena nggak nginget, gampang.
Karena nggak merenungkannya. Yang kita ingat, waduh kalau lagi deketin cewek, kita ingat terus sama dia. Oh dia lagi ngapain, makannya apa. Padahal sudah besar yang ditanya-tanya terus, makannya apa gitu ya. Kita lebih ingat itu. Kenapa nggak merenungkan? Karena kita lebih banyak merenungkan, aku hari ini kerja ngapain ya? Bisnis aku hari ini apa yang harus aku lakukan ya? Nah, itu yang banyak kita renungkan. Padahal kalau ada Roh Kudus di dalam hidup kita, mau bisnis apapun hari ini Tuhan, Roh Kudus itu ngomong, kamu ambil bisnis ini ya, jangan yang ini ya. Kamu ketemu orang ini baik loh, ketemu orang ini jangan. Bisnis ini bisa menghidupkan kamu sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Jadi saya mau mengingatkan bagi kita semua, sering kita dengar Roh Kudus, tapi kita enggak paham bahwa Roh Kudus itu penting. Roh Kudus itu yang pimpin. Kalau dibilang di Yohanes 16 ayat 13, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kalau dia mimpin, berarti dia ada di depan kita. Kita jalan ngikutin dia aja. Kenapa sering kita salah mengambil keputusan? Karena Roh Kudusnya di belakang. Kita yang mimpin hidup kita. Lupa, Roh Kudusnya ada di depan, bukan di belakang. Jadi kalau Roh Kudus itu ada di depan, keputusan kita, tindakan kita, saya pastikan akan jauh lebih baik. Dulu, saya ini paling takut kalau acara acara 31 Desember. Mandok Hata, orang Batak itu tahu itu. Itu takut bener itu. Saya tuh kalau acara itu tuh serasa kayak terhakimi. Kamu ini ngabisin duit orang tua saja. Kamu ini kuliahnya tidak bener. Kamu ini nggak jadi teladan di dalam keluarga. Padahal kamu ini anak pertama. Jadi itu tuh sangat menakutkan. Tapi kalau kita ngerti firman Tuhan, 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena kamu muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Mungkin nih, anak-anak muda ini kenapa enggak melakukan apapun yang salah? Karena enggak jadi teladan, firman Tuhan bilang. Kita jadi teladan. Orang di luar sana tuh nggak lihat berapa banyak yang kamu punya. Orang di luar itu nggak pernah lihat berapa banyak yang kamu punya. Kamu pakai handphone apa? Kamu pakai mobil apa? Kamu sekolah atau kuliah tempat keren atau enggak? Nggak lihat itu. Orang di luar sana akan lihat kamu itu kuat di dalam tekanan. Walaupun kamu dalam tekanan, kamu masih berbuah. Kamu dalam kesulitan, kamu masih bersukacita. Kamu dalam kesulitan, kamu masih damai sejahtera. Masih tenang dalam menjalani hidup ini. Makanya saya ambil contoh. Ada 2 orang yang sedang mengalami kesulitan. Saya ambil contoh namanya Agung dan Mardi. Sorry ya Mar. Karena saya kenal mungkin dia nggak tersinggung pakai nama contoh dia. Ada 2 orang mengalami kesulitan. Agung dan Mardi.
Agung ini kalau lagi menceritakan kesulitannya, saya itu tenang mendengarnya. Tapi kalau Mardi yang cerita, saya itu nggak damai sejahtera. Kenapa? Karena Agung mengerti karya salib Tuhan. Kenapa dia mengerti? Karena dia tahu ada Roh Kudus di dalam hidupnya. Selama kita masih hidup di dunia ini, nggak ada tuh hidup gampang-gampang saja, mulus terus. Nggak ada. Makanya saya mulai tahun ini setiap ambil keputusan-keputusan sulit, saya butuh nasihat. Saya butuh orang-orang yang berdoa untuk saya. Saya butuh orang-orang yang memberikan masukan sebelum saya mengambil keputusan. Jangan dibalik. Ambil keputusan sendiri, salah, baru minta nasihat. Repot kalau kayak gini. Kita tuh sebelum ngambil keputusan, pertimbangkan dulu. Minta masukan. Karena kalau itu keputusan yang sulit ya. Kalau keputusan yang mudah-mudah ya silahkanlah ambil sendiri. Ya. Jadi Roh Kudus itu penting. Roh Kudus itu membuat kita ini berani. Jadi kalau hari ini kalian berani karena ada Roh Kudus. Karena Dia yang pimpin hidup kita semua. Salah langkah dalam hidup ini hal yang biasa. Nikmati prosesnya. Orang murid Tuhan aja sering salah. Yang sering lihat Tuhan, masa kita nggak pernah salah? Tapi kita harus sadar bahwa walaupun kita salah dalam mengambil keputusan hidup, Tuhan masih berdaulat penuh atas hidup kita. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Roh Kudus ini membuat kita menghasilkan buah. Buah itu ialah jiwa-jiwa. Itu di ayat 4 dibilangkan Petrus walaupun pengecut dia berani, tapi dia mengatakan nih, kesaksian dia tentang Yesus adalah juru selamat. Akhirnya 5.000 orang laki-laki percaya sama Yesus. Jadi kita lihat bagaimana kita menghasilkan buah. Yang saya dapatkan bahwa di Yohanes 15 ayat 4 sampai 7 terjemahan sederhana Indonesia. Kita lihat di Yohanes 15. 4 dan 7. Firman Tuhan katakan ayat keempat, hendaklah kamu hidup bersatu dengan aku. Dan aku pun akan tetap hidup bersatu denganmu. Sama seperti cabang tidak bisa berbuah kalau hidup terpisah dari pohonnya. Begitu juga dengan kamu. Kalau kamu tidak hidup bersatu dengan aku, kamu tidak akan bisa berbuah. Aku memang seperti pohon anggur, dan kamu seperti cabang-cabangku. Kalau kamu tetap hidup bersatu dengan aku, dan aku tetap hidup bersatu dengan kamu, maka kamu akan menghasilkan banyak buah. Tapi kalau kamu terpisah dariku, kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Setiap orang yang hidupnya terpisah dariku, seperti cabang-cabang pohon yang dibuang keluar dan menjadi kering. Cabang-cabang itu akan dikumpulkan, lalu dilemparkan dan dibakar ke dalam api. Kalau kamu tetap hidup bersatu dengan aku dan ajaranku hidup di dalam hatimu, kamu boleh minta apa saja yang kamu perlukan, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi, firman Tuhan katakan, kalau kita berbuah, apapun yang kita minta Tuhan kasih.
Karena pada waktu kita dipimpin sama Roh Kudus untuk mengabarkan kabar baik kepada teman kita, saudara kita, bukan kita yang ngomong. Jadi jangan merasa tertolak. Jangan merasa, aduh, dia nggak terima Tuhan Yesus ya. Aku salah ngomong ya. Aku ngomongnya nggak baik ya, sehingga dia menolak. Enggak. Kita percaya bahwa waktu kita bicara tentang kebaikan Tuhan, Roh Kudus yang ngomong. Tapi ingat, kalau kita rindu ada Roh Kudus ada di dalam kita, dan kita lakukan untuk bersaksi, kita tuh akan mengalami perubahan secara karakter. Kita akan mengalami banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Bahkan pelayanan kita itu karena Roh Kudus yang ada di dalam kita. Jadi melayani juga nggak capek. Ngomong sama orang kabar baik itu memang kerinduan dalam hati kita. Bukan karena, oh aku jago loh ngomong sama orang itu. Akhirnya dia bisa percaya, bisa bertobat. Enggak. Oke, mungkin kita bangga pada satu orang itu. Tapi orang ke-10, orang ke-11 capek kita. Capek. Apalagi orang-orang itu sangat menyebalkan. Diomongin. Tapi enggak apa-apa. Itu melatih karakter kita. Itu melatih karakter. Sabar. Saya tuh lagi bersemangat untuk jadi teladan di teman-teman saya. Kadang saya juga salah ngomong. Kadang saya terbawa emosi. Kadang saya ngomongnya nggak bener. Tapi sampai rumah saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku tadi terlalu kasar ngomong dengan orang itu. Harusnya aku nggak ngomong kayak itu. Nah, kalau bukan Roh Kudus yang buat kita ngomong, siapa? Kita nih, pada dasarnya kita ini sombong. Pada dasarnya kita ini pengecut. Kita belajarlah bahwa Roh Kudus itu sangat berperan. Bukan hanya kata-kata, praktekkan. Makanya kalau kita ngomong bersaksi untuk menghasilkan buah, orang yang sibuk menghasilkan buah itu nggak mau jadi komentator saja. Orang yang sibuk menghasilkan buah, dia itu akan banyak meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah untuk jiwa-jiwa yang dimenangkan. Semua itu kita lakukan untuk apa sih? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan untuk menyenangkan gereja ini atau gembala atau pemimpin, enggak. Menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau kita menyenangkan hati Tuhan, sukacita ini penuh. Bukan karena bisnis kita besar, uang kita banyak, sekolah kita di tempat yang baik. Pertanyaannya berarti, jadi nggak perlu sekolah pinter-pinter ya, nggak juga gitu. Kalau Petrus dan Yohanes aja tidak terpelajar, bisa bersaksi, harusnya kita yang S1, S2, S3, bahkan bisnis berlimpah ini, bisa juga bersaksi. Orang yang tidak terpelajar aja bisa kok, nggak sekolah. Masa kita yang sekolah kalah? Enggak. Itu justru kita percaya, justru kita sekolah semakin pintar, kesaksian kita jauh lebih dahsyat.
Dan saya merasakan bahwa kalau kita menghasilkan buah itu butuh waktu. Kita harus banyak meluangkan waktu. Enggak bisa kita bilang, oh saya mau tahun ini saya mau menghasilkan 1 jiwa tapi enggak pernah luangkan waktu. Enggak bisa. Enak aja kata Tuhan. Aku jalan jauh-jauh buat orang bertobat, kau sibuk bekerja, sibuk sekolah, mau menghasilkan jiwa. Ya enggak bisa. Jiwa itu kan butuh didengar keluh kesahnya. Butuh diajak makan-makan, diajak punya komunitas akhirnya. Saya percaya kalau kita punya komunitas, banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan. Kalau kita nggak punya komunitas, kita akan sibuk. Satu kerja, banyak alasannya untuk kita tidak berkumpul, tidak memperhatikan satu sama lain. Kenapa penting komunitas? Pada waktu kita ada komunitas, kita tuh bisa memperhatikan dan tidak terlalu berbau rohani lah. Kita santai, tapi firman Tuhan itu masuk. Kebaikan Tuhan itu masuk. Dan orang yang kita bawa untuk kemenangan Tuhan, dia merasa aman. Dia merasa aku diperhatikan. Jadi saya percaya kalau di jemaat ini ada beberapa komunitas itu baik. Dan saya juga merasakan itu sangat berdampak untuk kita saling menguatkan. Terus kalau Roh Kudus itu kan suka bilang, oh follow up itu orang, datengin itu orang. Tapi kita juga punya keputusan ya. Aku nggak mau datang. Iya nggak apa-apa. Tuhan juga nggak paksa. Tapi kita harus hidup ada konsekuensi kan. Saya nggak menghakimi, nggak ngancem ya. Tapi memang begitulah hidup. Kita nggak lakukan kebenaran firman Tuhan, kita sibuk dengan pekerjaan, ya nggak apa-apa, Tuhan juga nggak pernah paksa. Tapi ada konsekuensi. Di dalam hidup ini pasti ada konsekuensi. Kalau kamu kerja keras, kamu rajin kamu kaya, ya ada konsekuensinya, itu baik. Tapi kalau kita nggak lakukan firman Tuhan, ada konsekuensinya juga. Jadi, saya percaya Roh Kudus itu membuat kita akan membawa banyak jiwa untuk kita semua. Bukan saya nggak kerja sendirian juga. Kalau follow up orang, saya pasti saya ajak teman saya untuk, kami suka ngatur strategi. Kalau kita berkumpul nih, kau lakukan ini ya. Mau satu lagi lakukan ini ya. Tapi berkat Tuhan tuh nggak pernah berkurang kok. Saya lebih santai berbisnis sekarang. Saya nggak pernah pikirin bahwa orang itu datangnya gimana ya, cara konsumen itu datangnya. Enggak. Tuhan datangin sendiri. Dan paling penting, saya rasakan, waktu saya lakukan perkaranya Tuhan, Tuhan siapkan orang-orang yang bisa saya percaya. Itu penting bagi saya. Jadi waktu saya mendapatkan orang yang terpercaya, saya itu lebih leluasa untuk melakukan follow up lah sama jiwa-jiwa. Lebih tidak terbeban, lebih saya mengucap syukur sekali sama Tuhan. Bahwa kalau kita handle bisnisnya Tuhan, Dia juga handle bisnisnya kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih anugerah-Mu yang terus berlimpah dalam hidup kami.
Kami percaya waktu Engkau mati di kayu salib, Tuhan, kami paham betul, kami mengerti bahwa Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau berikan Roh Kudus untuk memimpin hidup kami. Supaya hidup kami nggak susah-susah banget, Tuhan. Supaya hidup kami ini nggak habis untuk perkara-perkara yang sementara ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami mengucap syukur, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setia sumber kehikmatanku, Engkau Yesus juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatku ku alami sekarang ini. Oke, salam Bapak Ibu semuanya. Tiba waktunya kita untuk memberi ya pada ibadah kita hari ini. Pertama saya mau mengucapkan selamat hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus kepada kita semua. Saya berfokus kepada pekerjaan Roh Kudus. Saya percaya bagaimanapun keadaan kita, tetapi kuasa yang diberikan, yang disertai oleh Roh Kudus dalam hidup kita itu pasti ada dan sungguh-sungguh amin gitu. Jadi saya mengucapkan selamat hari Pentakosta. Kiranya Roh Kudus semakin leluasa lagi bekerja dalam hidup kita secara pribadi dan secara gereja, secara keluarga rohani di tempat ini. Saya mau mengingatkan mengenai hidup menurut Roh. Jadi di Galatia 5 itu kan ada pasal yang bercerita mengenai hidup melalui daging, menurut daging, dan hidup menurut Roh. Nah, saya mau baca sedikit yang Galatia 5 ayat 21 ya, yang hidup menurut Roh. Sorry bentar ya. Ayat 22 ya. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ada 9 buah roh. Meskipun saya mau fokus kepada kemurahan. Saya percaya Bapak Ibu, 9 buah roh yang dijabarkan di Galatia 5 itu adalah karakter Tuhan. Amin. Itu adalah karakter Tuhan sendiri. Kenapa saya bilang begitu ya? Karena kadang-kadang kan kita doa begini ya. Oh Tuhan, gitu. Kiranya Engkau bersabar kepadaku karena begitu banyak kelemahanku seturut dengan kesabaran-Mu. Benar nggak? Tuhan, kiranya Engkau tidak segera menghukum aku karena segala dosa-dosaku seturut dengan kesabaran-Mu. Kadang-kadang kita juga berdoa, Tuhan, kiranya Engkau Allah memberkati aku dengan semua kebutuhanku ini. Banyak kebutuhan ini Tuhan, anak-anak mau sekolah. Oh ini gedung gereja masih belum Tuhan misalnya. Banyak hal, pekerjaan Tuhan yang lagi mandek nih. Kiranya Engkau Allah memberkatiku seturut dengan kemurahan-Mu. Benar nggak? Kadang-kadang kita berdoa seperti itu. Daud juga doa seperti itu. Artinya, yang dinyatakan di dalam buah roh dalam kehidupan kita itu adalah karakter Tuhan sendiri gitu.
Nah, jadi Bapak Ibu, saya sebagai kebetulan pada periode ini masih dipercaya sebagai Ketua Tim Pembangunan, mengucapkan terima kasih kepada semua kemurahan. Yang paling utama saya bersyukur kepada Tuhan yang pastinya, karena saya melihat dalam proses kita punya kerinduan ya untuk punya gedung sendiri, kita mulai membentuk tim pembangunan, kita kemudian ada komitmen bulanan dari para leader untuk setiap bulan menabur. Kemudian kita juga sudah sempat buat proposal pada saat itu. Nah, saya melihat di dalam proses ini Tuhan tuh bekerja jauh lebih besar yang daripada dapat kita doakan dan pikirkan. Amin. Jadi saya melihat bagaimana Tuhan berperkara bukan hanya dalam hal penggenapan janji Tuhan untuk kita segera bisa punya gedung gereja sendiri gitu. Tapi saya melihat secara pribadi ya, dalam hidup saya Tuhan juga berperkara gitu loh. Tuhan menunjukkan saya mengenai mana menikmati proses. Tuhan mengajarkan saya mengenai mengerti bahwa apa yang paling menjadi prioritas. Dan yang paling utama, Tuhan mengajarin saya bahwa Tuhan dapat memberkati kita jauh melebihi apa yang dapat kita pikirkan. Satu ayat lagi ya, boleh nggak? Boleh. Di Efesus ya, sorry. Bentar ya, pokoknya kekunci lagi nih. Di Efesus ya, di Efesus dibilang begini ya, ayat 20 dan 21. Tapi saya mau mulainya dari ayat 21 karena waktu saya baca dari ayat 20 mulai dari 20 ke 21, saya nggak sengerti ketika saya bacanya dari 21 ke 20. Jadi bilang begini, ayat 21 Efesus 3. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat. Dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Itu ayat 21. Ayat 20-nya bilang begini. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan fikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Di dalam kehidupan jemaat kita ini, gitu, bagi dialah kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi dalam segala kelemahan, dalam segala proses, kita mungkin belum punya ini, belum punya itu, belum punya banyak hal. Tetapi Efesus 3 ayat 21 dibilang bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat. Nah, ayat 20-nya bilang begini. Sorry. Ayat 20 bilang bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita dapat doakan dan pikirkan. Artinya yang pada saat awalnya dulu saya berpikir, oh Tuhan ini bikin gedung gereja nggak butuh waktu lama lah gitu, saya pikir gitu kan. Tetapi ternyata menurut Tuhan itu jauh lebih besar, jauh lebih sempurna daripada yang kita bisa pikir gitu. Saya percaya, kembali lagi seperti saya tadi mengucapkan selamat hari Pentakosta, dalam segala keadaan atau kekurangan kita sebagai pribadi atau sebagai keluarga rohani dalam gereja ini, saya percaya tidak mengurangi kuasa Roh Kudus untuk bekerja dalam hidup kita. Karena yang kita fokuskan itu adalah pengharapan bersandar kepada kekuatan Allah. Amin. Nah, jadi selamat menabur, selamat menikmati kuasa Roh Kudus, selamat hari Minggu. Mari kita berdoa sebelum kita memberi. Bapak yang baik, kami mau mengucap syukur lagi ya Tuhan kalau pada tahun ini kami masih boleh memperingati Hari Pentakosta. Kami percaya Tuhan seturut dengan usia yang Tuhan boleh berikan dalam hidup kami. Tahun lepas tahun Tuhan semakin memperbaharui pengenalan, memperbaharui lagi hidup kami di dalam Roh Kudus ya Tuhan. Biarlah Bapa setiap hari lepas hari kami boleh bersandar selalu kepada Tuhan. Dan Roh-Mu Tuhan hidup di dalam hidup kami ya Tuhan. Memimpin kami dalam setiap pekerjaan, dalam setiap pergumulan, dalam setiap iman pengharapan kami ya Tuhan. Sehingga kami Tuhan boleh semakin dekat lagi ya Tuhan, serupa dengan rancangan Tuhan dalam hidup kami semenjak kami pertama kali dilahirkan ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kalau sebentar kami mau memberi, biarlah Tuhan ada karakter Tuhan yang murah hati,
yang ada di dalam hati kami ya Tuhan, yang membuat kami menjadi orang-orang yang murah hati. Tuhan, kami mengingat perkataan Tuhan Yesus. Tuhan kami ya Tuhan yang mengatakan bahwa berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Biarlah Tuhan kami menjadi pribadi-pribadi yang murah hati ya Tuhan, yang tidak hitung-hitungan ya Tuhan, yang memberikan dengan sepenuh hati ya Tuhan, yang tidak mengungkit-ungkit, yang tidak setengah-setengah, tapi Tuhan kami sungguh-sungguh memberi ya Tuhan. Karena itu menjadi kesukaan bagi hati kami ya Tuhan. Itu menjadi karakter kami ya Tuhan, yang menjadi orang-orang yang murah hati ya Tuhan. Secara khusus Tuhan kami juga rindu untuk kami boleh menabur bagi kemuliaan Tuhan di dalam gereja ini ya Tuhan. Berkati Tuhan setiap orang yang mengelola keuangan Tuhan, agar semuanya boleh berjalan seturut tepat Tuhan dengan yang maunya Tuhan. Kami jauhkan ya Tuhan, kiranya Tuhan jauhkan salah pengelolaan, jauhkan ya Tuhan salah paham ya Tuhan, jauhkan ya Tuhan yang hal-hal yang tidak baik dalam hidup kami sebagai pribadi dan sebagai gereja ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memberi untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Silakan Bapak Ibu untuk memberi, ada 2 kotak, bisa dibagi, dipandu oleh Aser. Oke, sambil berjalan ya, saya mau laporin kemarin kita kan ada kegiatan jualan apa untuk menggalang dana ya. Kemarin kita ada jualan pempek, ada jualan keripik, ada jualan jeruk ya. Kemarin lumayan lah hasilnya, itu kita bisa masukin ke kas dana pembangunan itu 1.300.000. Bolehlah kasih aplaus dulu untuk kita semua lah. Ya. Jangan lihat angkanya sekarang ya, tapi kalau setiap bulan kita begini-begini, makin lama makin besar kan. Minggu pertama ini kemarin 1.300.000 kan. Kalau yang kedua nanti kita buat 13 juta misalnya kan. Wah lumayan juga. Minggu ketiga kita bikin lagi 130 juta misalnya. Lama-lama cepat juga nih kita bisa punya gedung sendiri. Ya, saya ucapin terima kasih dan mohon bantuan dan supportnya lagi kalau nanti dari ada tim pembangunan, ada event-event yang lainnya. Sama satu lagi, kita memang ternyata membutuhkan untuk orang-orang ya, maksudnya yang untuk bergabung supaya bisa kita ajak kerjasama. Kalau misalnya kita ada kegiatan-kegiatan, itu dari tim pembangunan dan juga tim yayasan juga ada butuh orang. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang rindu untuk terlibat, mohon kasih tahu kita supaya kita bisa sharekan apa pergumulan-pergumulan kita. Itu aja dari saya, terima kasih buat perhatiannya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom Jemaat The Blessing Palembang, kembali lagi bersama saya Yosafat Besar Huta Barat. Sini saya akan menyampaikan berbagai pengumuman di minggu ini. Jangan lupa ada doa jemaat dan doa syafaat. Jangan lupa berikut jadwalnya. Mau tubuh sehat dan kuat? Berikut ada jadwal olahraga di minggu ini. Gereja yang hidup adalah gereja yang melakukan pelayanan misi. Mari kita dukung pelayanan misi Gereja The Blessing yang di Muara Bungo dan juga di Jambi. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun di minggu ini. Sekian informasi dari saya pamit undur diri. Jangan lupa protokol kesehatan, selalu pakai masker, keep healthy and stay safe. God bless you. Keep healthy and stay safe.
God bless you. Luar biasa. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sebentar kita akan tutup ibadah kita. Kita sudah selesai dengan ibadah kita. Tapi saya percaya sembari tadi Pak Parlin menyampaikan kebenaran firman Tuhan, seberapa banyak saudara diberkati. Amin. Saya percaya hari ini, tadi waktu dia bicara, saya diingatkan satu ayat kebenaran firman Tuhan di Ibrani 3 ayat yang ke-7 dikatakan gini, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Ada amin? Ada amin saudaraku? Saudara percaya nggak setiap firman yang disampaikan ketika dipakai Roh Kudus untuk kita dengar dan menjamah hati kita, izinkan Tuhan berbicara sama kita. Mungkin tadi sebanyak yang disampaikan, tidak semua kita bisa tangkap. Tapi satu perkataan Tuhan sudah cukup untuk mengubahkan hati kita. Ada amin? Saya sangat diberkati. Terima kasih untuk Bapak Parlin yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita mengucap syukur bahwa di jemaat ini, saya percaya bahwa bukan hanya saya yang bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi kita semua, pemimpin, tim pastoral, dan jemaat Tuhan. Setidaknya ketika kita kembali ke tempat kita masing-masing, kita di rumah, di sekolah, di kampus, di tempat bisnis kita, di tempat pekerjaan kita, percayalah, Roh Kudus mau pakai kita untuk bersaksi. Ada amin? Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah ini dengan kita menerima berkat Tuhan. Siapkan hati kita, roh kita, jiwa kita menerima berkat Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, aku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya Tuhan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari arahkan hatimu, pikiranmu, jiwamu, roh tubuhmu, dan angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat-berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya sinar wajah Tuhan menyinari wajahmu dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada wajahmu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah anugerah yang besar daripada Allah Bapa kita, kasih karunia dan kebenaran yang datangnya daripada Roh Kudus, dan penyertaan Roh Kudus yang memampukan kita untuk taat dan setia sampai Yesus datang kedua kalinya, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang sudah berdoa dan menerima berkat Tuhan,
Sama-sama kita akan berdoa sebagaimana Tuhan Yesus ajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Sama bersekutu satu dengan yang lain. Sampai ketemu lagi minggu depan. Shalom.